Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Bandung, Nisa tumbuh menjadi gadis cilik yang penuh imajinasi. Setiap sore, setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, Nisa akan keluar rumah untuk bermain bersama teman-temannya di halaman luas di belakang rumah salah satu tetangga. Di bawah rindangnya pohon mangga, mereka menciptakan dunia mereka sendiri. Salah satu permainan favorit mereka adalah pengantin-pengantinan, yang selalu membuat Nisa merasa istimewa. Nisa jadi pengantin perempuannya, yang lain jadi tamu undangannya, kata Mira, sahabat Nisa, sambil melilitkan kain batik tua ke tubuh Nisa seperti gaun pengantin. Tiara mainan yang terbuat dari kertas karton disematkan di kepalanya. Nisa berdiri dengan bangga, meski kain itu terasa berat dan sulit dililit dengan rapi. Teman-temannya bertepuk tangan sambil tersenyum melihat betapa bahagianya Nisa. Lihat aku sekarang. Aku seperti ratu, kan? Kata Nisa dengan mata berbinar-binar. Ratu sehari. Jawab mereka serempak sambil tertawa. Nisa sering membayangkan bahwa suatu hari ia akan mengenakan gaun putih yang indah, seperti putri kerajaan yang sering ia lihat di majalah-majalah yang diambil dari kios bekas dekat sekolah. Di mimpinya, pelaminannya dihiasi bunga-bunga segar, lampu-lampu gemerlap, dan diiringi musik yang lembut. Semua orang yang ia kenal hadir untuk memberinya ucapan selamat, dan ia berdiri di sana, tersenyum bersama pasangannya yang tampan. Kadang, ketika malam tiba, Nisa akan duduk di dekat ibunya yang sedang merajut di ruang tengah. Bu, nanti kalau aku menikah, aku mau pakai gaun yang indah. Aku mau ada bunga mawar putih di mana-mana, terus ada musik seperti di TV. Katanya sambil membayangkan momen itu di kepalanya. Ibunya, seorang wanita sederhana yang sudah terbiasa dengan kehidupan seadanya, hanya tersenyum sambil melanjutkan pekerjaannya. Iya, Nisa. Nanti kalau sudah waktunya, kamu bisa dapat semua itu, jawabnya dengan lembut. Namun, di dalam hati, ibunya tahu bahwa kehidupan tidak semudah itu. Mereka berasal dari keluarga sederhana, ayah Nisa bekerja sebagai buruh pabrik, dan meskipun mereka cukup untuk makan dan kebutuhan pokok, kemewahan seperti yang dibayangkan Nisa terasa seperti mimpi yang jauh, tetapi Nisa kecil tidak peduli. Bagi seorang anak berusia 8 tahun, tidak ada batasan dalam berhayal. Setiap hari ia memimpikan dirinya menjadi putri sehari. Momen yang akan membuatnya bahagia dan diingat selamanya. Kalau aku besar nanti, Bu, semua orang akan bilang aku pengantin yang paling cantik, katanya penuh percaya diri. Iya, Nak, jawab ibunya sambil mengusap kepala Nisa. Namun, di dalam hatinya, ia berdoa, semoga Nisa selalu bahagia, apapun yang terjadi nanti. Puluhan tahun kemudian, Nisa sudah jauh dari masa kecilnya yang penuh imajinasi. Setelah lulus kuliah dengan susah payah, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Gajinya cukup besar untuk membantu keluarganya di kampung, dan ia merasa bangga bisa meringankan beban orang tuanya. Namun, pekerjaan itu memiliki satu syarat yang cukup berat. Kontrak kerja melarang karyawan menikah selama 3 tahun pertama. Saat pertama kali membaca syarat itu, Nisa sempat ragu. Ia sudah menjalin hubungan dengan Reza, seorang pria yang dikenalnya sejak masih kuliah. Hubungan mereka berjalan serius, dan Reza bahkan sudah beberapa kali bertemu dengan keluarga Nisa. Tetapi Reza, yang juga sedang fokus membangun karirnya, mendukung keputusan Nisa untuk menerima pekerjaan itu. Tidak apa-apa, sayang. 3 tahun bukan waktu yang lama. Lagi pula, kita bisa menabung dulu untuk pernikahan kita nanti, kata Reza sambil menggenggam tangan Nisa. Nisa mengangguk. Ia merasa lega karena Reza mendukung pilihannya. Dalam hati, ia mulai menyusun rencana untuk pernikahan mereka nanti. Ia ingin segala sesuatunya sempurna, dari gaun pengantin, dekorasi, hingga tempat pesta. Nisa bahkan mulai menabung dari gajinya untuk mewujudkan impian masa kecilnya. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Di kampung, adiknya, Lina, baru saja mengumumkan pertunangannya dengan seorang pria bernama Randy. Lina dan Randy merencanakan pernikahan mereka dalam waktu dekat. Nisa ikut senang mendengar kabar itu, tetapi ia juga khawatir. Dalam keluarga mereka, adat mengharuskan anak perempuan tertua menikah terlebih dahulu sebelum adiknya. Jika tidak, akan dianggap pamali. Lina, tidak apa-apa kamu menikah duluan. Aku masih terikat kontrak kerja, dan aku tidak mau masalah dengan perusahaan, kata Nisa saat berbicara dengan Lina di telepon. Tapi, Kak, apa ibu akan setuju? Jawab Lina dengan nada ragu. Kekhawatiran Lina terbukti benar. Ketika Nisa pulang ke kampung untuk menghadiri pertemuan keluarga,
Ibunya langsung membahas masalah itu. Nisa, kamu harus menikah dulu. Tidak pantas adikmu mendahului. Apa kata tetangga nanti? Kata sang ibu dengan nada serius. Tapi, Bu, aku tidak keberatan Lina menikah duluan. Aku juga belum siap menikah sekarang. Lagi pula, aku masih ada kontrak kerja. Nisa mencoba menjelaskan. Namun, ibunya tetap bersikeras. Kamu tidak bisa menunda, Nisa. Kita punya adat yang harus dihormati. Tidak baik jika adikmu mendahului kakaknya. Itu pamali. Nisa merasa tertekan. Ia tahu ibunya bukan orang yang mudah dibantah. Di kampung mereka, tradisi adalah sesuatu yang sakral. Tetangga-tetangga sering membicarakan keluarga yang melanggar adat, dan ibunya tidak ingin keluarganya menjadi bahan gosip. Lina bisa menikah duluan. Bu, asal ada ganti adatnya. Aku dengar ada beberapa keluarga yang melakukannya. Tidak perlu sampai memaksaku menikah sekarang, usul Nisa. Namun, ibunya menolak tegas. Ganti adat? Itu bukan tradisi kita, Nisa. Tidak ada solusi lain. Kamu harus menikah dulu. Titik. Di satu sisi, Nisa merasa marah karena keinginannya tidak didengarkan. Tapi di sisi lain, ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Ia tahu, bagi ibunya, tradisi adalah bagian dari identitas keluarga mereka. Setelah malam yang panjang penuh perdebatan, Nisa akhirnya menyerah. Ia setuju untuk menikah secepat mungkin. Meskipun hatinya terasa berat, saat ia berbicara dengan Reza tentang keputusan itu, pria itu terkejut. Namun, seperti biasa, Reza berusaha memahami situasinya. Kalau itu keinginan keluargamu, aku akan mendukung. Tapi, kita tidak punya waktu untuk persiapan. Apa kamu yakin, Nisa? Tanya Reza. Nisa mengangguk, meski di dalam hatinya ia merasa ragu. Aku yakin, Mas. Ini harus aku lakukan untuk keluargaku. Keputusan itu mengubah segalanya. Semua impian masa kecilnya tentang pernikahan sempurna perlahan memudar, digantikan dengan realitas yang pahit dan penuh tekanan. Setelah menerima keputusan keluarganya, Nisa mencoba menerima kenyataan meskipun hatinya terasa berat. Ia menyampaikan kabar ini kepada Reza dengan suara bergetar. Mas, ibu ingin aku menikah dulu sebelum Lina. Aku tidak punya pilihan lain. Reza terkejut mendengar itu. Namun, sebagai pria yang mencintai Nisa, ia mendukung penuh keputusan tersebut meskipun ia tahu keadaan ini jauh dari sempurna. Kalau memang itu yang harus terjadi, kita jalani saja, Nisa. Mungkin ini cara Tuhan mempermudah jalan kita. Sayangnya. Waktu untuk mempersiapkan pernikahan mereka sangat terbatas. Karena Nisa masih terikat kontrak kerja, mereka memutuskan bahwa akad nikah akan dilangsungkan di Bandung, kota yang jauh dari kantor pusat perusahaannya. Tujuannya adalah agar tidak ada kolega atau pihak perusahaan yang mengetahui pernikahannya. Tidak perlu pesta besar. Yang penting sah di mata agama dan hukum, ujar ibunya tegas. Namun, bagi Nisa, keputusan itu terasa seperti pukulan telak. Ia harus menyingkirkan semua mimpi masa kecilnya tentang pelaminan indah dan pesta yang meriah. Keluarga Reza pun tidak terlalu mempermasalahkan rencana pernikahan sederhana ini. Mereka sepakat untuk mendukung apa yang dianggap terbaik oleh kedua belah pihak. Hari-hari sebelum akad terasa sangat melelahkan bagi Nisa. Ia harus tetap bekerja penuh waktu sambil mengurus persiapan pernikahan yang serba terbatas. Kebaya yang akan dipakainya bukanlah kebaya baru, melainkan hasil pinjaman dari seorang tetangga. Perhiasan pun hanya sebatas cincin kawin sederhana. Tanpa emas atau pernak-pernik lainnya, sehari sebelum akad nikah, Nisa masih berada di luar kota untuk pekerjaan kantor. Ia merasa tertekan karena tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Bagaimana aku bisa menikah dengan kondisi seperti ini? Keluhnya dalam hati, sambil menatap tumpukan dokumen di mejanya. Ketika malam tiba, ia hampir tidak bisa tidur. Ada perasaan tidak siap yang menghantuinya. Ini bukan hanya soal pernikahan sederhana, tetapi juga soal impiannya yang kini terasa jauh dari kenyataan. Dalam hati, ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bentuk pengorbanannya untuk keluarga. Pagi hari di Bandung, suasana rumah sudah ramai dengan aktivitas keluarga. Sang ibu sibuk memastikan semua tamu yang diundang datang tepat waktu, sementara Lina terlihat senang membantu persiapan kecil. Namun, Nisa sendiri masih berada di perjalanan. Ia baru tiba beberapa jam sebelum akad nikah dimulai. Begitu sampai di rumah, Nisa langsung disambut oleh ibunya yang berkata dengan nada tergesa-gesa, "Kamu langsung ganti baju.
Nisa. Petugas KUA sudah datang. Nisa tidak sempat beristirahat. Ia dibawa ke sebuah ruangan kecil untuk didandani oleh seorang prias biasa. Tidak ada suasana seperti di salon pengantin yang ia impikan selama ini. Alat make-up yang digunakan pun seadanya, dan riasan yang diberikan jauh dari bayangannya tentang wajah cantik seperti putri kerajaan ini cukup kok. Yang penting kamu kelihatan cantik, ujar ibunya mencoba menghibur, meskipun ia tahu mata Nisa terlihat kosong. Tidak ada kebaya putih yang anggun, hanya kebaya sederhana berwarna krem pucat yang terasa seperti pakaian biasa. Saat melihat dirinya di cermin, Nisa hampir tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Rambutnya hanya disanggul sederhana, tanpa hiasan bunga atau tiara seperti yang pernah ia impikan saat kecil. Ia menatap pantulan dirinya, berusaha menahan air mata. Ya Allah, ini bukan seperti yang aku bayangkan, gumamnya dalam hati. Tamu yang hadir hanya keluarga inti dari kedua belah pihak. Ruang tamu rumah mereka disulap menjadi tempat akad, dengan kursi-kursi plastik yang disusun seadanya. Tidak ada dekorasi, tidak ada musik merdu, hanya suara obrolan ringan dari para tamu yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang. Saat prosesi dimulai, Nisa duduk di samping Reza. Hatinya campur aduk, antara lega karena akhirnya akan menikah dengan pria yang dicintainya, dan sedih karena ini jauh dari impian masa kecilnya. Reza menatap Nisa dengan senyuman, mencoba memberikan rasa tenang. Petugas KUA memulai prosesi akad dengan membaca doa. Suasana berlangsung hikmat meskipun sederhana. Ketika tiba saatnya Reza mengucapkan ijab kabul, suara Reza terdengar lantang dan mantap. Kalimat itu menjadi penanda bahwa kini mereka resmi menjadi suami istri. Namun, bagi Nisa, momen itu terasa hampa, tidak ada tepuk tangan meriah atau senyum lebar dari sahabat-sahabatnya. Semua berlangsung cepat dan formal. Mahar pernikahan berupa uang Rp75.000 diserahkan kepada Nisa, bersama sepasang cincin kawin yang sederhana. Itu adalah simbol cinta mereka. Tetapi di mata Nisa, semuanya terasa jauh dari apa yang ia bayangkan. Setelah akad selesai, keluarga berkumpul untuk makan bersama. Hidangan yang disajikan pun sederhana, hanya nasi kotak dengan lauk ayam goreng dan sayur lodeh. Nisa mencoba tersenyum saat menyantap makanannya, tetapi perasaannya tetap berat. Ia merasa seperti tamu di pernikahannya sendiri. Ketika acara selesai, Nisa memutuskan untuk menyendiri di kamar. Ia menatap cincin kawin di jarinya, mencoba mencari makna dari semua ini. Reza masuk ke kamar dan duduk di sampingnya. "Kamu tidak apa-apa, Nisa?" tanyanya lembut. Nisa hanya mengangguk pelan. "Aku hanya perlu waktu untuk menerima semua ini, Mas. Tapi aku tahu, kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik." "Terima kasih," katanya sambil memaksakan senyum. Perjalanan pulang ke Jakarta keesokan harinya terasa sepi. Dalam perjalanan itu, Nisa singgah di Cihamplas untuk membeli celana jeans yang sudah lama ia incar. Ia menggunakan uang maharnya untuk membelinya. Dalam hati, ia berkata dengan getir, "Begini saja cara aku merayakan pernikahanku." Beberapa bulan setelah pernikahannya, Nisa harus menyaksikan pernikahan Lina yang dirayakan dengan megah. Ada seserahan lengkap, pelaminan indah, dan pesta besar yang dihadiri banyak tamu. Melihat itu, Nisa tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Ia tersenyum di depan orang-orang, tetapi di dalam dirinya ada luka yang belum sembuh. Reza, suaminya, mencoba menghiburnya. "Setelah kontrak kerja selesai, kita bisa merayakan ulang tahun pernikahan kita. Kita buat pestanya seperti yang kamu mau, Nisa." Namun, Nisa menolak. "Yang sudah terjadi biarlah terjadi, Mas. Aku tidak mau mengulang sesuatu yang sudah terlambat, tahun-tahun berlalu." Dari pernikahannya dengan Reza, Nisa dikaruniai 2 anak yang cantik. Hubungan mereka tetap harmonis, meskipun bayangan pernikahan sederhana itu kadang masih menyisakan rasa perih. Nisa belajar untuk menerima bahwa takdirnya tidak seperti yang ia impikan. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Ketika anak-anakku menikah nanti, aku ingin memastikan mereka memiliki kenangan indah. Tidak ada yang terpaksa, tidak ada yang merasa dikhianati oleh impian mereka sendiri." Baginya, pernikahan bukan hanya sebuah simbol adat. Pernikahan adalah momen sakral yang harus dikenang sepanjang masa. Setiap wanita berhak merasa menjadi putri sehari. Di hari pernikahannya Nisa menatap foto keluarga kecilnya. Ia tersenyum. Meskipun ada luka, ia tahu bahwa hidupnya tetap penuh berkah. Kini,
Ia tidak lagi melihat pernikahan hanya sebagai upacara besar, tetapi sebagai perjalanan panjang yang dijalani bersama orang yang mencintainya sepenuh hati. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.